alternatif dari gaya gesek. Sekarang coba kalian pikirkan, mengapa ketika berjalan di trotoar yang lebih kasar itu lebih mudah dibandingkan kita berjalan di permukaan yang basah dan licin? Ada yang tahu kenapa? Kenapa ketika kita berjalan di tempat yang kering gini lebih mudah daripada berjalan di tempat yang licin? Ada yang tahu? Coba. Iya benar. Salah satunya itu yang mempengaruhi adalah gaya gesek. Nah, mengapa lebih mudah berjalan di jalan yang lebih kering atau lebih kasar? Karena adanya perbedaan antara alas kaki kita dengan permukaan tersebut. Apabila permukaannya itu kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan itu lebih besar. Nah, apabila gaya gesek yang dihasilkan itu lebih besar, maka lebih mudah atau lebih aman untuk dilalui. Sedangkan apabila jalannya itu licin, gaya gesek yang dihasilkan itu lebih kecil, jadi memungkinkan kita untuk terpleset apabila melalui jalan yang basah. Kemudian sekarang nih, apakah kamu tahu gaya gesek itu menciptakan panas bahkan api? Coba kalian gesekkan tangan kalian, pasti ada rasa hangat atau panas, benar? Karena itu ada pengaruh dari gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu menentang arah pergerakan suatu objek. Jadi apabila objek itu kita gerakkan ke kanan, maka gaya gesek itu akan bergerak ke kiri. Kemudian di sini ada efek positif dari gaya gesek. Yang pertama itu untuk traksi, untuk keselamatan. Jalan yang dingin. Coba kalian sekarang lihat di sepatu kalian itu pasti ada motif-motif kayak gitu di bawahnya. Ada kan? Ya. Nah, ada kan semuanya di bawah sepatunya? Ada motif-motif gitunya. Nah, itu yang
dapat bergerak dan saat menarik rem, sepedamu berhenti. Ternyata, terdapat tarikan atau dorongan antara ban sepeda dan jalan. Gaya seperti ini disebut gaya gesek. Bisa pada sudah gitu. 1, 2, 3. Hari Minggu turun saya ke kota. Delman istimewa untuk dibuka. Saking kaku